Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-114. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review adalah saham Malindo Feedmill atau kita sebut dengan MAIN. Saham MAIN sendiri ditutup di harga 575, di mana naik 1,76% dan telah berhasil melewati PBL. Sekarang dia menguji PBH di 590. Tadi mungkin dia sempat menyentuh namun tidak berhasil karena memang PB ini adalah resistance paling kuat. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham MAIN, boleh beli kalau dia break dulu di atas 590. Ini menandakan bahwa saham MAIN telah keluar dari support resistennya sehingga membentuk support baru menggunakan resisten yang telah ditembus tadi. Target kenaikan selanjutnya untuk MAIN adalah menuju ke 620. Misalkan MAIN ini gagal menembus 590, maka teman-teman boleh ambil di sekitaran area 545 sampai dengan 550 untuk mendapatkan harga saham MAIN di dekat support PBL-nya. Batasi stop loss jika saham MAIN turun di 540. Kemudian saham berikutnya akan kita review, kita punya saham Jepfa. Sama seperti MAIN, poultry sama dengan Cepin, tapi saham Jepfa hari ini naik sangat kencang sekali, 4,1% di harga 1140, di mana saham Jepfa ini telah berhasil naik kemarin di atas PBL di 1070. Hari ini dia berhasil naik ke 1140, maka target selanjutnya akan menuju ke 1180. Di mana kalau itu berhasil ditembus, maka dia kembali akan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1200. Batasi stop loss jika saham Jepfa turun di bawah 1129. Sehingga teman-teman boleh ambil di 1130 sampai dengan 1140. Ini range buy misalkan teman-teman belum punya sahamnya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin mengikuti di grup kita yang beli di harga 1090, maka bisa batasi stop loss atau pasang trailing stop di 1130. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Sido, di mana saham ini naik 1,84% di harga 830, di mana memang harga tertingginya berada di 860, sehingga jarak ke harga tertinggi sudah tidak terlalu jauh lagi, kurang lebih 30 poin saja, sehingga saya lebih rekomendasikan teman-teman untuk tunggu Sido saat koreksi ya di area 760 sampai dengan 790. Ini teman-teman bisa ambil untuk koleksi saham Sido. Tetapi misalkan kalau dia berhasil menembus di atas 860, maka saham Sido berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini sayang sekali tidak berhasil menembus 1010 karena dia closing di 1005. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham LSIP, saya lebih rekomendasikan kalau misalkan dia berhasil melewati angka 1010. Jadi kalau berhasil melewati 1010, maka dia berpeluang melanjutkan kenaikan ke 1040 yang mana adalah harga tertinggi selama 40 harinya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum sempat punya sahamnya, boleh beli di 1010 dan langsung batasi stop loss di 990, sehingga teman-teman bisa memanage risiko dengan baik tapi masih punya potensial profit yang cukup untuk teman-teman gunakan sebagai titik TP. Jadi di TP-nya di 1040, SL-nya di 990, range buy di 1010 sampai dengan 1015. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang 114 adalah saham Crush. Jadi saham Crush hari ini tutup stagnan di 370, sepertinya dia masih bergerak sideways dan menunggu sesuatu. Sepertinya ada sentimen-sentimen positif. Kurang tahu Crush apakah laporan keuangan sudah keluar.
di Q3-nya. Tapi kalau misalkan belum, maka kemungkinan besar Crush ini masih menunggu sentimen positifnya di laporan Q3 yang kemungkinan besar akan berdampak positif, di mana Crush setelah bertahun-tahun merugi akhirnya bisa meraih laba di tahun ini, sehingga diharapkan sampai akhir tahun, sampai penutupan tahun di 2020 ini laba Crush bisa meningkat dari sebelumnya yang rugi, sehingga Crush masih punya potensial untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ke 426. Tapi ingat, batasi stop loss di bawah 354 jika memang saham Crush terjadi koreksi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-114. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.